makan yang bagus, kita nyisa 25% yang bagus. Ini ikan koi sudah mulai dikenal luas oleh masyarakat karena ada beberapa warga Jepang yang tinggal di Indonesia mulai memeliharanya. Sehingga tak heran jika sejak beberapa tahun yang lalu ikan ini mulai dipasarkan di berbagai negara. Hal tersebut menampilkan jika ikan koi tidak hanya dijadikan sebagai simbol pendambatan yang abadi serta cinta yang tulus. Ternyata masyarakat Jepang juga mempercayai jika ikan ini dapat mendatangkan hoki. Lalu kira-kira bagaimana sih caranya untuk memelihara ikan koi ini guys? Ikuti langkah yang Mimin sajikan. Langkah mudah budidaya ternak ikan koi untuk pemula. Bapak Soekarno, pembawa mulanya. Di negara kita tercinta ini, budidaya ikan koi mulai populer sejak tahun 40-an. Yaitu sejak Presiden Soekarno mendapatkan sebuah hadiah ikan koi dari salah satu presiden luar negeri. Sejak saat itulah ikan tersebut diternak bersama dengan ikan lainnya yang terletak di Batu, Jawa Timur untuk dikembangkan. Nah, dari itulah yang menjadi asal mula adanya ikan koi dan dimulai diternakan oleh masyarakat lokal. Meskipun sampai saat ini, kualitas ikan koi lokal masih dinilai sebelah mata. Namun ternyata tidak dapat dipungkiri jika budidaya ikan koi ini sendiri telah dikembangkan dan berkembang secara signifikan dari tahun ke tahunnya. Bagi kalian yang ingin memulai bisnis budidaya ikan koi, bisa dong memulainya dengan cara-cara mudah terlebih dahulu. Karena sudah bisa dipastikan jika budidaya ini sangatlah menjanjikan keuntungannya. Bahkan sudah banyak bukti yang memperlihatkan bagaimana suksesnya para petani yang tengah membudidayakan ikan koi. Memilih indukan ikan koi. Kalian yang masih baru mulai budidaya ikan perlu memperhatikan bibit ikan yang akan dipelihara. Caranya bisa dilihat secara kasat mata atau dengan mata telanjang ya guys. Pilihlah ikan yang mempunyai gerak gesit. Carilah ikan dengan bola mata putih dan kulit ikan tidak boleh ada cacat. Proses pengisian air kolam ikan koi. Kenapa harus kolam yang menjadi urutan pertama dalam langkah ini? Ya, benar. Karena kolam adalah tempat yang digunakan ikan koi untuk tetap bisa bertahan hidup. Kebersihan kolam sangatlah penting bagi ikan, terutama air yang berada dalam kolam tersebut. Ikan koi akan merasakan nyaman dan bahagia jika hidup dalam air yang jernih dan bersih. Jadi untuk mendapatkan air yang jernih dan bersih ini, kita cukup melakukan penggantian air seminggu sekali. Teknik yang harus digunakan yakni tidak secara langsung menguras air secara total. Namun, air kolam harus dikurangi sedikit demi sedikit agar ikan tetap bisa bernafas dan tidak terkejut dengan perubahan air yang terjadi. Tingkat keasaman pH air yakni 7,0 sampai 8,0 derajat. Dan suhu 25-27 derajat Celcius. Hal ini harus diperhatikan agar memiliki metabolisme yang tinggi. Asupan vitamin untuk ikan koi. Wah, bukan hanya manusia saja ya yang membutuhkan asupan vitamin dalam tubuhnya, tapi ikan koi juga sangat membutuhkan asupan vitamin loh. Selain vitamin yang sangat dibutuhkan, ikan koi juga membutuhkan pakan yang layak untuk perkembangan tubuhnya. Pakan ikan koi di sini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah pakan alami, dan yang kedua adalah pakan buatan.
Pakan ikan yang alami biasanya terdiri dari sayuran, buah, cacing, udang, dan ulat. Cacing dan udang di sini berperan untuk memperpanjang umur sang ikan, sedangkan ulat yakni berguna untuk nutrisi dan protein agar ikan koi tumbuh besar dan sehat. Dan untuk pakan buatan yaitu roti ya sahabat. Makanan yang sangat dilarang untuk dikonsumsi ikan koi adalah jagung dan kedelai. Kedua makanan ini dilarang karena tidak mudah dicerna oleh tubuh ikan. Persiapan kolam untuk pemijahan ikan koi. Pemijahan merupakan proses pembuahan sel telur yang dimiliki oleh ikan betina oleh sel sperma yang dimiliki oleh ikan jantan dengan tujuan menghasilkan bibit ikan yang baik. Pada umumnya, ikan dapat melakukan pembuahan dengan sendirinya, namun risiko kegagalannya juga besar karena tidak adanya pemantauan. Maka dari itu, penting bagi seorang pembudidaya memahami teknik pemijahan agar bibit yang dihasilkan dalam jumlah yang optimal. Sebelum melakukan proses pemijahan, Anda sebaiknya mempersiapkan kolam pemijahan. Hal ini dikarenakan pemijahan akan berjalan dengan baik apabila dilakukan pada kolam terpisah. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Siapkan kolam dengan ukuran 4x6 meter dengan kedalaman 0,5 meter. Usahakan untuk membuat kolam pemijahan dalam kondisi senyaman mungkin bagi ikan koi. Cukup terkena sinar matahari, tidak terlalu banyak kebisingan, serta tidak terjangkau oleh binatang lainnya. Sebelum digunakan, sebaiknya kolam dikeringkan dan dijemur di bawah terik matahari terlebih dahulu. Beri saringan pada pintu masuk air untuk mencegah kemungkinan terjadinya telur ikan hanyut. Pastikan untuk membuat air pada kolam pemijahan dalam kondisi mengalir terus-menerus. Hal ini diketahui cukup efektif dalam merangsang ikan koi untuk melakukan pembuahan. Proses pemijahan. Tanda ikan sudah mulai melakukan proses pemijahan adalah induk betina akan berenang mengelilingi kolam dan diikuti oleh induk jantan dengan berusaha menempelkan tubuhnya pada sisi betina. Biasanya, gerakan mengelilingi kolam tersebut lama-kelamaan akan semakin cepat hingga puncaknya ikan betina mengeluarkan telurnya. Setelah itu, ikan jantan juga akan mengeluarkan spermanya hingga terjadi proses pembuahan. Biasanya, proses perkawinan ini akan selesai pada pagi hari. Setelah selesai, sebaiknya ikan koi jantan dan betina segera dikeluarkan dari kolam pemijahan, karena jika tidak, maka telur-telur tersebut akan habis dimakan oleh induknya. Perhatikan filter. Seperti yang dibahas dari awal, bahwa ikan koi tidak boleh merasakan stres. Karena hal ini, salah satu faktor yang menjadi penghambat untuk pertumbuhan ikan koi. Salah satu penyebab ikan stres adalah air yang keruh. Jadi, untuk menghindari air keruh, kita sangat dianjurkan untuk memasang filter pada kolam. Tidak lupa juga di dalam dasar kolam juga harus terpasang pipa untuk pembuangan kotoran ikan yang sudah mengendap. Filter yang berada dalam kolam ikan akan menjadi faktor pendukung untuk keberhasilan budidaya ikan koi. Di mana sih tempat yang paling strategis untuk memasang filter air ini? Kita cukup memasangnya pada dasar kolam ikan tersebut. Namun dipasangnya secara baik dan diperhatikan agar tidak mengganggu kenyamanan ikan di dalam kolam. Kenapa harus menggunakan filter air? Karena filter ini sendiri kegunaannya untuk mengurangi tingkat kekeruhan pada air kolam. Karena secara tidak langsung, air akan mudah kotor disebabkan sisa makanan dan kotoran yang dibuat oleh ikan koi. Faktor tambahan yang harus diperhatikan dalam budidaya ikan koi ini, yakni penambahan tumbuhan atau tanaman air di dasar kolam.